Hola teman-teman, sebelumnya perkenalkan, namaku Alvin Ostiadi. Ketika saya dan teman-teman berbicara tentang dunia cryptocurrency, ada banyak hal yang telah terjadi dan banyak dari kita tidak sadar itu semua. Banyak keputusan dibuat di belakang layar oleh individu atau organisasi yang berpengaruh dalam dunia cryptocurrency. Hari ini kita akan berbicara tentang beberapa hubungan menarik antara perusahaan Ripple dan orang-orang penting. Siapa saja di balik perusahaan Ripple? Seperti kita ketahui bersama teman-teman, visi utama Ripple adalah memungkinkan dunia memindahkan uang secepat mungkin. Perusahaan Ripple bukan hanya di Amerika Serikat saja. Perusahaan ini memiliki cabang di negara-negara lain seperti Inggris, Australia, Singapura, India, Jepang, dan Dubai. Awal terbentuknya Ripple berawal dari Ryan Fugger mengembangkan OpenCoin pada tahun 2004. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem moneter yang terdesentralisasi. Pada tahun 2011, Jet McCaleb mulai mengembangkan sistem mata uang digital di mana transaksi diverifikasi oleh konsensus di antara anggota jaringannya. Dan ini bukan melalui proses penambangan seperti yang digunakan oleh Bitcoin. Di sini, Jet McCaleb bertemu dengan David Schwartz dan mereka berdua mulai berdiskusi tentang bagaimana sebuah jaringan konsensus dapat berjalan. David Schwartz sendiri bergabung sebagai CTO pada awalnya, sebelum akhirnya menjadi chief cryptographer. Tidak lama kemudian, mereka mengajak Arthur Brito yang bersedia untuk menjadi chief strategis untuk perusahaan ini. Orang-orang hebat inilah yang membuat koin XRP. Pada Agustus 2012, Jet McCaleb memperkenalkan Chris Larsen dan mereka mendekati Ryan Fugger dengan ide mata uang digital mereka. Ryan Fugger menyerahkan kendali pada akhir tahun 2012. Chris Larsen pun bergabung di perusahaan ini. Yang menjabat sebagai CEO, dan di sini teman-teman, yang awal mulanya perusahaan ini bernama OpenCoin berubah nama menjadi Ripple Labs seperti yang kita kenal sekarang ini. Setahun kemudian, perusahaan ini didukung oleh beberapa investor, termasuk Google Venture, dan salah satu pendiri PayPal yang bernama Peter Thiel. Kita sama-sama tahu siapa orang berpengaruh di PayPal saat itu. Peter Thiel membangun PayPal dengan Elon Musk, Steve Chen, Reid Hoffman, dan Russell Simon. Semuanya bekerja sama di PayPal saat itu. Setelah PayPal sukses, mereka kemudian menjualnya ke eBay seharga 1,5 miliar US dollar. Di saat itu juga, mereka membagi uang mereka untuk membuat beberapa perusahaan miliaran dolar milik mereka sendiri. Termasuk nama-nama besar yang kita sering dengar saat ini seperti SpaceX, Tesla, YouTube, dan LinkedIn. Jadi di sini teman-teman, PayPal seperti batu loncatan buat mereka. Mereka fokus pada satu proyek. Setelah proyek itu sukses, mereka mendapatkan hasil dan mengembangkan ke bisnis yang lainnya. Tokoh-tokoh di atas sama-sama memiliki kepentingan mereka. Mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang cerdas. Apakah ada pola serupa di dunia kripto dengan penciptaan Stellar dan Tron? Seperti kita ketahui bersama teman-teman, Jet McCaleb, salah satu pendiri exchange terbesar di dunia saat itu yang bernama Mt. Gox. Selain Mt. Gox, Jet McCaleb juga mendirikan eDonkey dan OpenCoin yang sekarang kita kenal sebagai Ripple. Jet McCaleb sendiri meninggalkan Ripple untuk mendirikan Stellar. Saat Jet McCaleb keluar dari Ripple, ia mendapatkan kompensasi sebanyak 9 miliar koin XRP. Dan ini akan diuangkan secara bertahap teman-teman. Sampai dengan video ini saya buat, total sisa koin XRP yang dipegang oleh Jet McCaleb tersisa 500 juta koin XRP. Paling lambat bulan 10 tahun ini, XRP milik Jet McCaleb akan habis ia jual. Di sini teman-teman bisa lihat, hampir setiap hari ia melakukan penjualan. Mau XRP naik, mau turun, intinya jual aja. Lalu selanjutnya ada Justin Sun. Setelah membeli Bitcoin
Bitcoin pada tahun 2012 dan setahun kemudian ia bergabung dengan Ripple Lab dan menjadi karyawan pertama perusahaan itu untuk wilayah Tiongkok. Di Ripple sendiri, Justin Sun bertugas sebagai kepala perwakilan Ripple Lab. Justin Sun meninggalkan Ripple untuk membuat Tron, hal yang sama seperti yang dilakukan Jack McCallum. Pemain lama dalam dunia kripto pasti tahu dengan kedua orang ini. Sepak terjang Jack McCallum dan Justin Sun, dua sosok yang penuh kontroversi di dunia kripto. Sekarang saya akan mengajak teman-teman, mari kita lihat bersama siapa aja tokoh atau organisasi yang berada di belakang Ripple saat ini. Jelas bukan sembarangan orang atau organisasi sembarangan. Yang pertama ada Chris Larsen, adalah ketua eksekutif, salah satu pendiri Ripple juga. Dengan latar belakang fintech yang luas, Chris Larsen juga menjadi Dewan Penasehat Teknologi HSBC. HSBC ini adalah bank investasi multinasional berbasis di Inggris dan perusahaan induk jasa keuangan. Ini adalah bank terbesar kedua di Eropa dengan total aset 2.958 triliun US dollar. Lalu selanjutnya ada Susan Etty, konsultan ekonomi senior untuk anggota dewan Microsoft dan Ripple. Dia bertanggung jawab atas kemitraan antara Ripple dan Bill and Melinda Gates Foundation. Bill and Melinda Gates Foundation ini adalah sebuah yayasan swasta asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Bill Gates. Ini adalah yayasan amal terbesar kedua di dunia dan memegang aset senilai 49,8 miliar US dollar. Lalu ada nama Ken Carson. Ia adalah anggota Dewan Ripple, orang yang terkait erat dengan keluarga Donald Trump. Dia menjabat sebagai wakil presiden eksekutif di Jamestown Association. Ia juga menjalankan kampanye di iklan pro-republik yang kontroversial di Amerika saat itu. Selanjutnya ada nama Gene Sperling. Menjabat sebagai Dewan Direksi Ripple Lab, Gene Sperling adalah kepala penasehat ekonomi Hillary Clinton selama kampanye presiden 2016 dan menjabat sebagai Direktur Dewan Ekonomi Nasional dan penasehat ekonomi nasional di bawah Presiden Clinton dan Barack Obama. Lalu ada nama David Schwartz, pengembang utama Ripple. Sebelumnya, David Schwartz bekerja untuk National Security Agency beberapa kali. Apa hubungannya antara Ripple dengan grup Bilderberg? Bagaimanapun, ini adalah forum yang didirikan pada tahun 1954 bagi individu dan organisasi yang sangat berpengaruh di dunia. Bilderberg Group ini, teman-teman, selalu melakukan rapat tahunan dan hampir rata-rata selalu membahas peluang bisnis. Ini organisasi rahasia. Banyak teori konspirasi di sini bermunculan. Anna Bourdain diundang ke pertemuan Bilderberg pada tahun 2015 karena menjadi ketua Banco Santander. Banco Santander adalah perusahaan jasa keuangan multinasional yang berbasis di Spanyol. Ini sebuah lembaga perbankan terbesar ke-16 di dunia. Setelah 4 bulan kemudian, Banco Santander berinvestasi di perusahaan Ripple. Yang cukup menarik di sini adalah Susan Etty, bergabung dengan Ripple tak lama setelah menghadiri pertemuan Bilderberg Group ini pada tahun 2013. Peter Thiel, salah satu investor awal Ripple, adalah salah satu anggota dari Bilderberg ini juga. Selain itu ada nama Bill Clinton, adalah anggota Bilderberg Group. Bill Clinton menjadi pembicara utama di Ripple Swirl. Ripple Swirl ini adalah acara konferensi tahunan yang diadakan oleh perusahaan Ripple. Selain Bill Clinton, ada nama Ben Bernanke, mantan ketua Federal Reserve, yang juga secara terakhir berpartisipasi dalam pertemuan Ripple. Apakah ini kepentingan bisnis? Meskipun demikian, tampak jelas bahwa agenda Ripple sangat berhasil. Siapa lagi yang mungkin terhubung dengan Ripple? Di sini kita lihat, teman-teman, ada CME Group. CME Group ini menawarkan crypto future. Ini adalah investor perusahaan Ripple. Investor lain di Ripple adalah Digital Currency Group. Digital Currency Group ini memiliki saham di Coinbase. Jadi apa pendapat teman-teman di sini?
Teman-teman bisa bantu komen di bawah ya. Para pemimpin yang berpengaruh di Ripple tahu betul bagaimana melindungi kepentingan mereka. Membangun hubungan bisnis yang kuat, ini adalah sesuatu yang Ripple benar-benar kuasai. Apakah ada tokoh selanjutnya selain Jed McCaleb dan Justin Sun di Ripple saat ini, seperti tokoh-tokoh di PayPal? Semoga video ini bisa menjadi informasi tambahan untuk teman-teman. Jika teman-teman menyukai video ini, bisa bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.